بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih haji dan umrah. Ini khusus di bab haji. Kalau umrah tidak ada. Pembahasan yang kedua tentang wajib haji adalah ramyul jamarat, artinya melempar jamarah. Qala al-musannif rahimahullah, al-mabhatsu tsani ramyul jamarat. Pembahasan yang kedua tentang melempar jamarah. Nah, jadi lempar jamarah adalah salah satu dari kewajiban haji. Di umrah tidak ada lempar jamarah. Yang nanti jika ditinggalkan, hukum hajinya tetap sah, tetapi harus mengganti dengan dam. Al-jamaratu jam'u jamrah. Jamarat sendiri adalah kalimat jamak dari jamrah. Wahiyal hasatu allati yarmi bihal haju fi Mina. Jamrah artinya, al-jamrah adalah batu yang dilempar oleh orang yang berhaji di Mina. Jadi jamrah sendiri nama untuk batu. Batu kecil yang dipakai untuk melempar itu namanya jamrah. Wa ramyul jamarat huwa ramyul hasayat. Jadi kesimpulannya adalah melempar jamarah artinya melempar batu-batu kecil di tempat di Mina. Kemudian jamarah wahiyya thalathu jamarat. Jamarah ada tiga. Yang pertama al-ula jamratul aqabah wa tusamma jamratul kubra. Jamarah yang pertama namanya jamarah aqabah dan dinamakan akan jamarah kubra. Jamarah aqabah namanya jamarah al-kubra. Yang kemudian yang kedua jamratul wusta. Yang kedua jamratul wusta, thumma al-jamratus sughra. Yang terakhir adalah jamrah as-sughra. Ini tiga jamrah. Jamrah aqabah ataupun nama lain dari jamrah kubra. Yang kedua jamratul wusta, yang terakhir jamratus sughra. Untuk tempatnya di mana? Tempatnya ma'ruf. Bagi orang yang haji semua pada tahu tempat di mana jamrah kubra, jamrah sughra, jamrah wusta. Kemudian waramyul jamarat kismani. Melempar jamarah ada dua pembagian. Al-qismul awwalu ramyu jamratil aqabah al-kubra yauman nahar. Yang pertama, pembagian yang pertama adalah lempar jamarah kubra ataupun jamarah aqabah. Tepatnya ini terjadi di hari lebaran, hari nahar. Nah, hari nahar ini lempar jamarah sughra atau jamarah kubra ataupun jamarah aqabah. Nanti di hari tasyrik baru ada lagi jamarah kubra, wusta dan terakhir sughra. Jadi sekali lagi jamarah ada dua pembagian. Ada yang pertama jamarah di hari nahar, itu jamarah khusus jamarah kubra ataupun jamarah aqabah yang terjadi di hari 10 Dzulhijjah. Adapun nanti di hari tasyrik, hari ke-11, 12, 13 Hijriyah atau Dzulhijjah. Nah, ini hari pertama tiga jamarah. Hari pertama di jamarah sughra, jamarah kubra, wusta dan sughra. Ya al-qismu tsani jamrul jamratil thalath ayyam at-tasyriq. Pembagian yang kedua adalah melempar jamarah yang tiga. Tiga tadi adalah aqabah, wusta dan sughra di hari tasyriq, di hari tasyriq. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah ramyu jamratil aqabah. Cuman sebelumnya apa hikmah dari
dari melempar jamarah. Mungkin kalau misalnya ada sebagian ibadat, karena ibadat ini ada sebagian yang ketahuan hikmahnya, ada sebagian ibadat yang tidak diketahui hikmahnya. Contoh misalkan kalau kayak ibadat puasa, hikmahnya untuk supaya sehat, atau ibadah zakat itu jelas manfaatnya ataupun hikmahnya bisa diketahui. Zakat misalkan hikmahnya untuk membantu sesama muslim. Adapun lempar jamarah ini hikmahnya. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan hikmah dari lempar jamarah. Kata beliau, al-aslul ibadati at-ta'ah. Dasar dalam ibadat adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Tujuan dasar dari ibadat adalah untuk taat ke Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ibadatin falaha ma'na qat'an. Dan setiap ibadah pasti memiliki hikmah, itu pasti ada hikmah. Lianna syara' la ya'muru bil 'abath. Karena syariat tidak akan memerintahkan dengan sesuatu yang tidak ada unsur manfaat hikmah sama sekali, tidak mungkin. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Cuman di sini thumma ma'na al-ibadah qad yafhamuhu al-mukallaf wa qad la yafhamuhu. Kemudian hikmah dari ibadat kadang-kadang bisa dipahami oleh kita yang mukallaf ini, kadang-kadang tidak bisa dipahami. Seperti salat misalkan, itu contoh yang mudah difahami. Fal hikmatu minas salat tawadhu wal khudu'. Ada contohnya hikmah dari salat untuk tawadhu, untuk tunduk ke Allah, untuk menampakkan bahwa kita itu butuh ke Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah dari salat. Begitu juga hikmah dari puasa untuk menghancurkan hawa nafsu. Begitu juga hikmah zakat untuk membantu sesama muslim. Wa minal ibadah, ini contoh-contoh yang ibadat yang bisa diketahui hikmahnya. Wa minal ibadat allati la yufham ma'naha as-sa'i war-ram. Sebagian dari ibadat yang tidak bisa diketahui hikmahnya adalah sa'i, yang kemarin yang 7 kali sa'i. Ngapain itu muter-muter 7 kali? Enggak diketahui. Begitu juga ar-ramyu, ini melempar jamarah, tidak diketahui hikmah. Ngapain lempar di situ? Fakallafal 'abdu bihima liyatimman qiyaduh. Maka Allah mentaklifkan hamba, membebankan hamba dengan sa'i dan lempar jamarah yang ia tidak mengetahui hikmahnya. Itu tujuannya supaya sempurna tunduknya ke Allah. Artinya supaya dia benar-benar tunduk ke Allah sehingga dia mau melakukan sesuatu yang tidak ia ketahui hikmahnya. Ini kalau ditanya, ngapain kamu lempar jamarah? Enggak tahu. Terus ngapain kamu lempar? Karena ini Allah yang memerintahkan. Kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad. Kata beliau, saya yakin bahawa kamu sebenarnya itu cuman batu. La yanfa', tidak bisa memberi manfaat, la yadur, tidak bisa merugikan. Tapi saya cium, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah menciummu, ma qabaltuk, saya tidak akan mencium. Di sini jelas bahawa Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad benar-benar ingin taat ke Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu beliau tidak pernah mencari tahu apa hikmah di balik mencium Hajar Aswad. Karena dasar dari ibadat tujuannya untuk taat, untuk tunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian dari ibadat yang tidak diketahui hikmah yaitu lempar jamarah Aqabah atau jamarah yang lain. Maka ditaklifkan, dibebankan hamba lempar jamarah dan juga sa'i liyatimman qiyadu, supaya sempurna tunduknya ke Allah Subhanahu wa taala, yang nanti dia mau melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahui hikmahnya. Fa hadha an-naw' fa inna hadha an-naw' la hadza lin-nafsi fihi. Maka yang contoh yang seperti ini, la hadza lin-nafsi fihi, maka nafsu dia itu tidak ada keuntungan di situ. Apa untungnya nafsu kita dalam lempar jamarah? Tidak. Tapi kalau misalkan yang lain ada,
wala id'an lil aqli bihi, dan pada akal kita juga tidak mengetahui hikmahnya. Akal kita, kalaupun kita suruh coba kamu cari hikmah lempar jamrah, enggak tahu. Nah, wala yuhmalu alaihi wala yahmalu alaihi illa mujarrad imtithal al-amri wa kamal al-inqiyad, sehingga tidak ada yang mendorong seseorang untuk melakukan itu kecuali cuman semata-mata ingin menjunjung tinggi perintah Allah. Sudah. Ini makanya dalam ibadat ada sebagian ibadat yang Allah perintahkan kita tanpa diberitahu hikmahnya, tanpa kita ketahui hikmahnya. Itu tujuannya supaya ketika mukallaf ini melakukannya tidak ada yang mendorong dia untuk melakukan kecuali benar-benar karena pengen tunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah hikmah dari Allah. Fahadhihi kata Imam An-Nawawi, fahadhihi isyaratun mukhtasarah tu'rafu bihal hikmah fi jami'il ibadat. Maka ini adalah isyarah yang singkat yang bisa diketahui dengannya akan hikmah dalam seluruh ibadat. Yang kesimpulannya, ibadat Allah bagi dua. Ada ibadat yang bisa diketahui hikmah, ada yang tidak. Kalau yang tidak, ini semua kenapa Allah jadikan ibadat dengan dua bentuk seperti itu? Karena tujuan ibadat dasar untuk taat, untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kadang-kadang Allah ada buat ibadat yang tidak diketahui hikmah, supaya benar-benar di situ akan nampak bahawa kita itu ketika melakukan ibadat itu tidak ada dorongan lain sama sekali, melainkan cuman untuk taat dan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari hikmah dari melempar jamrah. Sekali lagi, lempar jamrah pasti ada hikmahnya, cuman tidak diketahui. Adapun yang berikutnya, awalan, pembagian dari lempar jamrah tadi, awalan ramyu jamratil aqabah. Nah, yang pertama adalah melempar jamrah aqabah. Ini lempar jamrah aqabah yang dimaksud adalah lempar jamrah yang terjadi di hari 10 Dzulhijjah. Nah, hari 10 Dzulhijjah, hari lebaran, bukan hari tasyrik. Hari tasyrik lain. Qala idza atal hajju mina bada'a bi rami jamratil aqabah wa huwa wajibun min wajibatil haji wa laysa bi ruknin. Apabila seorang yang berhaji mendatangi Mina, nah sebab dia berangkat subuh, selesai salat subuh, berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Nah, sampai ke Mina, bada'a bi rami jamratil aqabah. Maka sesampainya di Mina, dia langsung memulai untuk melempar jamrah aqabah. Ini di hari 10 Dzulhijjah. Wa huwa wajibun min wajibatil hajj. Lempar jamrah aqabah adalah salah satu kewajiban dari kewajiban yang haji. Wa laysa biruknin, dan iaitu bukan rukun haji. Sehingga falau tarakahu hatta fata waktu sahha hajju. Kalau seseorang itu meninggalkan lempar jamrah sampai habis waktunya, karena waktu lempar jamrah kubra ini khusus cuman di hari 10 Dzulhijjah. Dia sudah habis waktu belum lempar jamrah kubra. Hukum hajinya sah hajju, sah hajinya, tetapi walazimahud dam, dia berkewajiban untuk bayar dam. La ilaha illallah. Hadis untuk kewajiban jamrah, lempar jamrah di hari nahar, ini hadis diriwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah melempar ala rahilati yauman nahar. Rasul melempar jamrah di hari nahar. Hari nahar adalah hari lebaran, hari ke-10 Dzulhijjah. Wa yaqulu, kemudian Rasul bersabda saat itu ke sahabat-sahabatnya, lita'khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil dariku akan manasik kalian. Ini manasik haji, tata cara ibadat haji, kalian ambil dariku, kata Rasulullah. Pahami benar, perlihat yang benar supaya jangan salah. Rasulullah mengingatkan sahabatnya untuk memperhatikan benar-benar kaifiat Rasulullah saat itu ketika berhaji. Alasannya, kata Rasul, fa inni la adri,
la'alli la ahujju ba'da hajjatihi hadhih. Karena aku, kata Rasul, tidak aku ketahui, mungkin aku tidak akan haji lagi setelah ini. Benar, ini haji yang dilakukan Rasul adalah haji wada', yang tahun depan Rasulullah tidak sudah wafat. Nah, makanya kata Rasul, lita'khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik kalian dariku sekarang. Lihat yang benar, pahami yang benar, perhatikan yang benar, kata Rasul, supaya benar-benar yang kalian lakukan nanti sesuai dengan yang saya lakukan. Karena tahun depan mungkin saya enggak bakal haji lagi, kata Rasul. Ada kemungkinan tahun depan saya tidak haji lagi. Memang benar di tahun depan Rasulullah tidak ada lagi, sudah wafat setelah melakukan haji wada'. La ilaha illallah. Kemudian untuk waktu lempar jamarah, wa yabda'u waktu rami jamratil aqabah min ba'di muntasafil lail min yaumin nahri. Dan mulai masuk waktu melempar jamarah Aqabah di hari nahar itu mulainya dari setelah tengah malam nahar. Dari tengah malam, dari jam 2, jam 1 malam itu sudah bolehlah berangkat dari Muzdalifah langsung ke Mina. Malam-malam sebelum subuh boleh melempar jamarah. Wa yastamirru waqtuhu fi ada'il ikhtiyar ila akhiri nahari yaumin nahar. Dan berkelanjutan waktunya hingga akhir hari nahar, artinya sampai maghrib. Jadi masuk waktunya dari pertengahan malam sampai maghrib besok. Jadi malam, dari habis sebelum subuh itu boleh. Makanya yang kejadian kemarin, yang kisah di Muzdalifah, sebaiknya kalau sudah masuk tengah malam kedua, misalkan jam 1, jam 2, itu perempuan yang taif langsung berangkat ke Mina langsung. Tujuannya mereka supaya cepat lempar jamarah sebelum terjadi keramaian. Karena sudah masuk waktu lempar jamarah. Waktunya dari tengah malam. Habisnya sampai besok sore. Sampai besok sore. Faman rama qabla al-fajri ajza'ah. Maka siapa saja yang melempar jamarah sebelum fajar sah. Sebelum fajar. Karena enggak harus sudah fajar, boleh dari sebelum fajar. Masuk waktunya dari tengah malam. La ilaha illallah. Kemudian kata beliau, wa hadzal ramyu huwa tahiyyat Mina. Dan ini lempar jamarah ini adalah dianggap penghormatan ke Mina. Kayak kita masuk masjid itu ada namanya untuk menghormati masjid dengan salat 2 rakaat. Nah, bagi orang yang mendatangi Mina, orang-orang haji ini mendatangi Mina, cara untuk menghormati Mina yaitu dengan melempar jamarah. Sehingga fala yabtadi fiha bighairihi. Jangan ia mulai di Mina dengan selain lempar jamarah. Lempar jamarah, amalan yang pertama yang ia lakukan ketika sampai ke Mina adalah lempar jamarah. Jangan lakukan yang lain dulu. Karena lempar jamarah ini tujuannya sebagai penghormatan untuk Mina. Seperti kita masuk masjid, jangan baca Quran dulu, jangan duduk dulu, jangan kemana-mana dulu, salat 2 rakaat. Baru setelah itu kalau pengen baca Quran, baca Quran, pengen zikir, zikir. Nah, begitu juga ketika masuk Mina. Sunnahnya ketika masuk ke Mina, amalan yang pertama yang dilakukan adalah lempar jamarah, karena jamarah ini adalah bentuk penghormatan ke Mina. La ilaha illallah. Ini ada dalilnya hadis riwayat Sunan Imam Al-Bukhari. Disebutkan anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya ke Rasul. Kata beliau, inni ramaitu ba'dama amsait. Kata beliau, ini sesungguhku aku melempar jamarah setelah ketika sore. Faqala la haraj, boleh kata Rasulullah, tidak mengapa. Al-masa artinya waktu setelah zuhur, itu jam 2, jam 3 zuhur, jam 4 sampai asar, sebelum maghrib itu nama untuk masak sore.
sore yang ada. Boleh melempar jamrah selama belum masuk waktu maghrib besok. Jadi tengah malam masuk waktu pertama, habisnya lempar jamrah kubra sampai besok sore sebelum maghrib. La ilaha illallah. Kemudian kaifiat yang sunnah kaifiat yang baik untuk ketika melempar jamrah kubra terutama ini, wa yakunu kaifiyatu wuqufihi li rami jamratil aqabah, dan kaifiat berdirinya. Kaifiat ketika berdiri untuk melempar jamrah Aqabah, ay yaj'al Makkah an yasarihi. Ini cara ketika berdiri, yaitu yang pertama dia jadikan Makkah ke sebelah kirinya. Artinya dia menjadikan Makkah itu ke sebelah kiri. Wa Mina an yaminih, dan Mina ke sebelah kanan. Begitu cara berdiri. Jadi Mina sebelah kanan, Makkah sebelah kiri. Kemudian wa yastaqbilil qiblah, dan ia menghadap kiblat, menghadap al-Aqabah, astagfirullah, dan menghadap Aqabah, menghadap tempat yang ingin dilempar. Thumma, kemudian ia lempar hasayat 7 batu, wa yukabbir ma'a kulli hasah badalat talbiyah, dan ketika melempar jamrah itu sunnahnya bertakbir setiap batu yang dilempar sebagai ganti dari talbiyah. Sudah enggak ada lagi talbiyah saat itu. Sudah enggak ada lagi labbaik Allahumma labbaik, sudah. Jadi ketika melempar sunnahnya baca takbir. Fa yaqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kayak kita takbir aja, kayak takbir lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lempar sekali. Terus gitu lagi. Ketika pengen ngelempar yang kedua, baca lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lempar lagi 7 kali seperti itu. Kemudian wa yaqta'at talbiyah 'inda ibtida'ir rami, dan berhentilah talbiyah ketika melempar jamrah. Ketika mulai melempar jamrah sudah enggak ada lagi talbiyah. Sudah habis waktu untuk membaca talbiyah. La ilaha illallah. Ini kaifiat ini adalah sesuai dengan hadis riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Jabir, anna Nabi, sesungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atal jamrah, beliau mendatangi jamrah, yaitu di hari nahar. Jamrah kubra, jamrah Aqabah di hari nahar. Faramaha, kemudian Rasul melempar jamrah sebanyak 7 bisa bihasayat, dengan 7 batu. Yukabbiru ma'a kulli hasatin minha, Rasul saat itu bertakbir bersamaan dengan setiap batu yang dilempar, beliau bertakbir. Takbir sama seperti takbir lebaran. La ilaha illallah. Inilah kaifiat tata cara melempar jamrah Aqabah. Yang pertama menghadap Aqabah dengan cara sebelah kirinya Makkah, sebelah kanannya Mina, depannya Aqabah. Lempar, setiap kali melempar sekali baca takbir la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 1 batu. Kedua gitu lagi, ketiga gitu lagi, sampai 7 kali. La ilaha illallah. Itu sunnah jamrah Aqabah, jamrah Aqabah yang dilakukan di hari nahar. Kemudian untuk berikutnya yushtarat syurutur rami, syarat lempar jamrah. Syarat-syarat untuk sahnya lempar jamrah. Yang pertama yushtaratu an yakuna ramyu bil hajar. Syarat yang pertama melempar jamrah harus dengan batu. Harus alat yang dilempar itu harus batu. Fa in rama bi ghairihi min madarin aw khazafin lam yujzih. Jika ia melempar selain batu, contoh misalkan pecahan yang biasanya batu bata, misalkan pecahan batu bata yang dasarnya bukan batu tapi tanah yang dibakar, kemudian jadilah bata, kita hancurin batu bata, ambil pecahan itu. Itu bukan batu, tidak sah lempar jamrah. Ataupun misalkan ada sebagian jazaf itu biasanya kuali orang dulu itu kuali yang terbuat dari tanah liat kemudian dibakar, jadi kuali.
itu kita pecahin, ambil segini untuk melempar jamrah, enggak sah, karena itu semua bukan batu, itu cuma tanah yang dibakar. Nah, jadi syarat yang pertama untuk sah jamrah, harus benda yang dilempar adalah batu. Yang kedua, syarat yang kedua, wa ayyakuna bil yad. Syarat yang kedua harus dilempar dengan tangan, nggak boleh pakai ketapel. Harus dengan tangan. La bi qausin, tidak boleh dengan qaus. Qaus ini untuk apa namanya, panah. Busur, pakai busur panah nggak sah, ataupun pakai ketapel enggak, harus dengan tangan lempar. Ini syarat yang kedua. Kemudian wa yusharatu fi rami an yaf'alahu ala wajhi disamma ramyan. Syarat yang ketiga bahwa an yaf'alahu ala wajhi disamma ramyan. Ketika ia melakukan rami, melempar dengan cara yang dinamakan melempar, harus bentuknya harus dinamakan melempar. Sehingga falau akhadha al-hasah, jika ia mengambil batu, wa tarakaha fil marma lam yujzih, kemudian ia ambil batu, dia letakin di tempat lempar itu, dia pergi. Itu lempar, itu bukan lempar, letakin, enggak sah. Harus, jadi perbuatan kita itu harus dinamakan melempar. Misalkan kita ambil batu, turun di situ, kita letakin, walaupun sama, kalaupun kita lempar jatuh ke situ juga. Ini kita enggak melempar, datang taruh. Ini tidak dinamakan melempar, juga tidak sah sebagai lempar jamrah. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, harus perbuatan kita itu harus dinamakan melempar. La ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, yang selanjutnya, wa yushtaratu qasdul marma birrami, dan disyaratkan harus tujuannya adalah tempat yang dilempar ketika dilempar. Jadi ketika melempar, tujuan target kita itu tempat lempar itu, yaitu Aqabah. Nah, itu targetnya. Sehingga falau rama hasa fil hawa, kalau misalkan ia cuma melempar sebuah batu di udara, asal lempar, jangan mau tahu jatuh kemana, terserah. Dia tujuan dia bukan tempat lempar itu. Artinya dia cuma melempar di, pokoknya saya lempar kemana terserah, menjatuh di mana. Fawaqa'al hajal fir marma, tiba-tiba kebetulan itu batu yang dilempar secara asalan tadi jatuh di tempat tepat, di Aqabah jatuh, kena. Lam yujzih, tidak sah, tidak sah. Walaupun kebetulan yang dia lempar asal-asalan tadi kena tempat tujuannya, tempat yang seharusnya lempar, hukum meramil jamrah tidak sah, karena dia tidak bertujuan untuk melempar jamrah. Nah, jadi syarat yang keempat ini, syarat yang keempat, ketika melempar targetnya adalah tempat yang kita lempar, itu Aqabah. Jadi kalau asal lempar tanpa target, kemudian tiba-tiba kena, walaupun tiba-tiba kena, hukumnya tidak sah, tidak sah. La ilaha illallah. Jadi falau harama hasatan fil hawa, kalau dia melempar batu di udara, asal lempar, enggak ada target, fawaqa'al hajaru fil marma lam yujzih, kemudian tiba-tiba batu itu kena jatuh di tempat pas, hukumnya tetap sama, lam yujzih, tidak sah. Nah, itulah yang 4 syarat dari 4 syarat untuk sahnya lempar jamrah. Yang pertama, benda yang dilempar harus batu. Yang kedua, lempar harus dengan tangan. Yang ketiga, perbuatannya itu harus dinamakan melempar, bukan meletakkan. Yang terakhir, ketika melempar targetnya adalah Aqabah. Kemudian wala yustaratu baqaul hajar fil marma, tidak disyaratkan batu yang kita lempar dia menetap di tempat yang kita lempar. Nah, sehingga kalau kita lempar terlalu kuat dan mental dia kena jatuh lagi keluar, sah lempar, sah.
Falau ramahu fawaqa'a fil marma thumma tadahraj minhu wa kharaja anhu ajza'ah. Kalau ia lempar kemudian jatuh di tempat yang kita lempar, yang Aqabah misalkan, tapi kemudian mental lagi dia keluar, hukumnya ajza'ahu, sah, raminya sah. Jadi tidak disyaratkan batu yang kelempar harus menetap di situ. Yang penting target kita ke situ sudah. La ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya wala yustaratu wuqufur rami kharijal marma, dan tidak disyaratkan berdiri orang yang lempar di luar tempat lempar, enggak harus, enggak boleh di ujungnya boleh. Bal law waqafa fi tarafihi wa rama ila tarafihi al-akhar aw ila wasatihi ajza'ahu. Malahan jika ia berdiri di ujung marma, di ujung Aqabah, kemudian dia lempar ke ujung, ke sudut satu lagi, ke sudut satu lagi, di sudut dilempar, ataupun dia lempar ke tengah, sah juga. Jadi enggak harus, tidak disyaratkan harus di luar marma, di luar tempat yang kita lempar. La ilaha illallah. Inilah syarat dari ar-rami. Yang pertama, benda yang dilempar adalah batu, enggak boleh benda lain. Yang kedua, harus dilempar dengan tangan. Yang ketiga, perbuatan kita itu harus dinamakan melempar. Yang terakhir, harus targetnya adalah tempat yang kita lempar. Nah, insyaallah besok kita memasuki pembahasan yang baru tentang perbuatan ataupun amalan-amalan yang disunnahkan ketika melempar jamarah Aqabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.